Hai everybody, hai. Apa kabar hari ini? Kalian happy? Kalian semangat untuk menyambut hari? Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja go to baca Unfamiliar Twins, yaitu bab 7, yaitu lalu bisa haus nih. Apa aku boleh menetap di rumah ini? Welcome to my house, seru Galileo sambil bangkit dari duduknya. Salah. No, this is our home, right? Galileo bercongok di depan Hanina, menarik dagunya lalu menatap lemah ke arah gadis itu. Hanina benar-benar tak bisa berkata-kata apakah sosok laki di hadapannya ini adalah kembarannya. Sikap laki-laki ini terlalu lancang. Hanina tidak menyukainya. Galileo terkepalan ketika melihatnya keringetan di dahi Hanina. Tepat seperti bayangannya, Hanina hanyalah seorang gadis lugu dan polos, sama seperti karakter gadis miskin di dalam film yang pernah ia tonton. Sepertinya kehadiran Hanina tidak akan mengganggu Galileo, justru gadis itu akan menjadi hiburan baru baginya. Oke, udah cukup salam kenalnya, sekarang udah ikut gue. Galileo menarik tangan Hanina tanpa permisi. Kita mau kemana? Tanya Hanina, terpaksa mengikuti Galileo dari belakang. Ke kamar, jawab Galileo. Mata Hanina melotot. Tapi kita kan saudara. Kejadian Hanina. Deh, mikir apa lu? Tanya Galileo. Pak, itu koper dia bawa ke atas, perintah lelaki itu. Udah, yuk, gue mau lanjut tidur habis ini. Tanya banyak bicara lagi, Galileo segera menarik tangan Hanina untuk masuk ke dalam lift yang ada di rumahnya. Yuk. Galileo mengeluarkan tangannya untuk menekan tombol yang ada di lift tersebut. Kemudian lelaki itu menyandarkan punggungnya pada dinding bagian belakang lift. Lagi-lagi pandangannya tertuju ke arah Hanina. Kalau dilihat-lihat, kembarannya ini tidak jelek seperti yang Galileo pikirkan. Lo gak kayak gembel ya, ceplos Galileo. Hanina mendengar hal itu pun ke arah Galileo bingung. Hah? Kedua alis gadis itu mengkerut. Galileo melipat kedua tangannya di depan dada sambil terkekeh. Enggak, gue pikir bentukan lu bakalan dekil. Kayak pengemis, tapi ternyata kagak. Ujar Galileo. Maksud kamu apa? Ya, gue dengar-dengar kalau lu dilantarin di panti. Enggak, gue pikir bentukan lu bakal dekil, kumuh kayak pengemis, tapi ternyata kagak. Ujar Galileo. Maksud kamu apa? Ya, gue dengar-dengar kalau lu ditelantarin nyokap terus dibuang ke panti. Abis itu orang panti juga buang lo. Ujar Galileo enteng. Siapa bilang aku dibuang panti? Aku kesini karena dapat beasiswa. Entah kenapa ya, sangat sensitif jika ada orang yang menghina panti asuhan. Karena bagi gadis itu semua orang di panti asuhan adalah keluarganya. Oke. Chill, calm down, relax girl. Ujar Galileo sambil mengangkat kedua tangannya di depan dada tanda menyerah. I mean, keluar dari pakaian lo yang murahan, lo kelihatan kayak aja kayak manusia pada umumnya. Dan laki-laki menyeritkan dahinya mendengar ucapan yang keluar dari bibir Galileo tadi. Apa dia pikir bentukan orang miskin bakalan berbeda dengan manusia pada umumnya? Ada aja. Bersamaan dengan itu, pintu lift terbuka mengantarkan mereka ke lantai yang dituju. Dia pun berjalan keluar dari lift tersebut. Terdiam saat ia memperhatikan cara jalan Galileo terlihat seolah sama seperti teman-teman di sekolahnya. Di sekolah tangannya berada di saku dengan langkah lebar dan juga dagu terangkat. Hanina menyebut dengan cara jalan orang kaya. Yuk. Lo ngapain di sana? Tiba-tiba Galileo membalikkan badannya dan menatap ke arah Hanina. Udah, buru. Hanina pun akhirnya kembali mengikuti Galileo. Laki itu tak melangkah jauh, hanya melewati satu pintu kamar. Kemudian berhenti di depan pintu kedua. Galileo membuka pintu kamar tersebut dan sekitar mata Hanina langsung dimanjakan kemewahan seisi ruangan tersebut. Ya Allah. Galileo dengan santai masuk ke dalam kamar tersebut. Ia merebahkan diri di kasur ukuran besar dengan spray berwarna abu-abu. Masuk woi, bengong mulu. Ini kamar aku. Hanina masih mematung di tempat. Kamar dengan nuansa abu-abu ini sangat besar dan mewah. Beda jauh dengan kamar kosnya yang cuma berukuran 2 meter. Ya, nyokapku yang desain disengaja kasih warna abu-abu biar netral. Lo kalau kagak suka bilang aja, nanti bakalan diganti. Ucap Galileo enteng. Hanina langsung mendadak kuat. Enggak, aku suka banget. Ujar gadis itu sambil berjalan masuk ke dalam. Beberapa detik kemudian, 2 pelayan berseragam tampak berdiri di ambang pintu. Tuan, ini kopernya, ujar pelayan tersebut dengan sopan. Pak Prapto mana? Tanya Galileo. Tadi dipanggilnya Tuan, jawabnya. Oh, oke, bawa ke dalam aja. Baik, Tuan. Seorang pria mendorong koper milik Hanina ke dalam. Kopernya mau ditaruh di mana, Nona? Hanina menunjuk dirinya dengan wajah aku. Iya, lu. Ceplos Galileo. Biar saya aja, Pak. Ujar Hanina sambil buru-buru mengambil kopernya. Segitu aja, tanya Galileo. Cuma satu koper, gak ada lagi. Tidak ada, Tuan.
Anjir pelayan tersebut, "Ya udah, lo berdua boleh pergi," kata Galileo. "Baik tuan." Kedua pelayan tersebut pun berjalan pergi. Kini tinggal Galileo dan Hanina dalam kamar tersebut. Hanina masih berdiri di tempatnya. Sejak kedatangannya sampai detik ini, gadis itu tak ada habisnya mematung di tempat. Mungkin faktor kemewahan di rumah ini yang begitu mengejutkan. Kamu mau diam di sini?" Hanina. Lali saat itu sedang memainkan pasnya di atas kasur. Hanina pun tak menggubris gadis itu. Ingin rasanya Hanina memanggil lelaki itu, tapi ia bingung harus memanggil Galileo dengan sebutan apa. Apa Hanina boleh memanggil lelaki itu dengan nama? Apakah itu tidak terlalu lancang bagi dirinya yang baru mengenal lelaki itu? "Tuan," pada akhirnya katanya. Keluar adalah kata tersebut. Dengan hal itu membuat Galileo langsung menoleh ke arah Hanina dan ekspresi terkejut. "What?" Galileo bangkit dari posisinya. "Lo panggil gue apa tadi?" tanya Galileo sambil berjalan mendekati Hanina. "Tuan," cicit Hanina. Seperti biasa kepalanya jadi tertunduk. "Hah? Serius nih?" Tawa Galileo seketika pecah. "Bego banget dah lo," ucap Galileo. Tangan laki-laki itu terlalu untuk mengelus rambut Hanina. "Hei, lo datang ke sini sebagai kembaran gue, bukan pembantu." Hanina mengangkat kepalanya. "Aku bingung mau manggil kamu gimana," ujar gadis itu. Galileo menggeleng-gelengkan kepalanya. "Dari banyaknya panggilan lo malah milih manggil gue tuan. Awas saja ambil nyokap bokap gue denger, ntar gue lagi yang kena." Langsung laki itu sebel. "Udah cepetan ganti baju, mama nungguin lo tuh di ruang makan," ujar laki itu sambil berjalan. "Makasih kak." Hanina mengelap keringatnya yang menetes di pelipisnya. Turun ke lantai utama tanpa menggunakan lift ternyata cukup menguras tenaga. Hanina tidak berpikir rumah ini akan seluas ini. Sebenarnya Hanina ingin menggunakan lift, hanya saja dia tidak terbiasa dan hal itu. Tadi saja Hanina merasa sedikit pusing ketika keluar dari sana. Ketika jalan terlalu mencari ruang makan yang dimaksud Galileo tadi. Saat sedang kebangun, tiba-tiba Hanina merasakan bahunya dirangkul seseorang. Refleks Hanina menoleh ke kanan sembari menjauhkan tubuhnya. "Kaku amat," ucap Galileo. Satu tangannya ia masukkan ke dalam kantong celananya. Bahkan dengan pakaian rumahan seperti sekarang, Galileo sangat tampan dan mempesona di mata Hanina. Aku mikirin apa sih? Ingat dia itu saudara," kata Hanina. "Mobil lu bengong ya?" tanya Galileo. "Hah? Iya, dulu." Galileo berjalan meninggalkan Hanina. Tunggu." Buru-buru Hanina berjalan mengikuti Galileo. "Apaan?" tanya Galileo. "Kamu mau ke ruang makan kan?" Galileo mengangguk. "Aku juga." "Personality lo emang begini ya? Polos, kalem, sopan santun begitu?" tanya Galileo. "Juga," kata Hanina. "Kaku lo kagak cocok sama gue." "Kaku lo kagak cocok sama gue," ucap Galileo. "Kembaran apaan begini kagak ada mirip-miripnya?" Galileo. Matia yang mendengar Galileo berucap seperti itu pun menegur lelaki itu. Galileo itu menarik satu kursi di meja makan dan duduk di hadapan Matia dan juga Graha. "Ya emang mah," Graha berdecak. "Papa tampol kamu lama-lama," ujar Graha. "Duh, orang bener, papa salah orang kali," kata Galileo enteng. "Kamu gak usah tanggapin serius omongan Galileo, Hanina. Dia emang gitu, suka asal anaknya," cermati Hanina tersenyum. "Ya tante, gak apa-apa. Gimana kamarnya kamu, suka?" tanya Matia. "Suka tante," jawab Hanina. "Kalau ada apa-apa bilang ke saya ya, Hanina," kata Graha. "Formal banget deh," komentar Galileo. "Disiapin makanan gue," ujar Galileo. "Ambil sendiri, jangan manja kamu." Graha menatap tajam ke arah anaknya, kemudian ganti menatap Hanina yang terlihat canggung. "Kamu makan apa, Hanina?" "Hanin, biar tante ambilin," cuma "Gak apa-apa tante, aku ambil aja sendiri." "Sendiri aja, makasih ya." Berasa anak tiri gue. "Oh iya, ada sesuatu yang harus papa bicarakan kamu," ujar Graha sambil menatap Galileo dengan serius. "Jika sudah formal seperti ini, pasti selanjutnya pembicaraannya akan benar-benar serius." Galileo menghentikan kegiatan makanannya dan menatap ke arah Graha. "Kenapa, Papa?" "Papa udah atur kepindahan kamu," ujar Graha. Galileo menyelitkan alisnya bingung. "Maksud Papa?" "Minggu depan kamu bakalan sekolah di sekolah Hanina." "Hah? Apaan?" Hanina yang mendengar hal itu pun ikut terkejut. Ia tentu tidak mau jika Galileo mengetahui perlakuan teman-temannya di sekolah. Takut Galileo akan melaporkan semua ini ke Graha dan ke Matia. "Papa sama Mama sudah diskusikan masalah ini dan kita sepakat kalau kamu pindah ke sekolah Hanina. Lagi pula guru-guru di sekolah kamu sekarang sudah kewalahan mengatasi tingkah kamu. Tapi tetap aja Papa nggak bisa dong pindahin aku ke sekolahan gak jelas kayak gitu. Masa Papa mau penerus Papa pendidikannya nggak jelas?" kata Galileo. "Yang bener mah dia yang pindahin ke sekolah aku." "Yang bener mah dia yang dipindahin ke sekolah aku." Galileo terkekeh. "Tenang aja, sekolah Hanina jauh lebih baik daripada sekolah kamu. Dia mendapatkan beasiswa di sana." "Ya, Mama udah cari tahu tentang sekolah itu. Banyak banget anak kenalan Mama yang sekolah di sana dan reputasi sekolahnya memang bagus," tambah Matia.
Kalian menatap ke arah Nina. Lu sekolah di mana sih? Tritama International School. Aku dapat beasiswa di sana. Jawabannya ketika mata Galileo mendelik. Ngak itu rupanya benar-benar kaget dengan nama sekolah itu. Tentu ia tahu betul sekolah seperti apa yang disebutkan oleh Nina, sekolah terbaik yang ada di Jakarta. Bahkan banyak sekali teman-teman di sekolahnya yang ingin masuk ke sana, tapi masalahnya Galileo benar-benar tak ingin menjadi salah satu siswa di Tritama International School. Galileo sengaja memasukkan sekolah itu ke dalam list yang disetor pada guru pada kedua orang tuanya yang saat ia telah lulus SMP. Hal itu karena disadar sekolah yang benar-benar ketat. Membaca peraturannya saja membuat Galileo muak. Nah, gak mau gue pindah ke sana. Papa tidak meminta persetujuan kamu. Ini keputusan Papa, dan Papa harap di sana kamu bisa menjadi siswa yang jauh lebih baik. Kamu juga harus menjaga adik kamu di sana. Galileo menggebrak meja makan dan langsung keras. Kemudian lelaki itu menatap tajam ke arah Hanin. Anjing, gara-gara lo. Mencoba lelaki itu sebelum akhirnya pergi begitu saja. Ya, oh my god guys. Alexandra House. Oh, ini rumahnya Lizzie. Ini rumahnya Galileo dan Hanina. Oh my god. Rumahnya Lizzie. The Blue House. Ya. Yang lainnya ke unduh. Gimana guys? Udah siap buat tinggalin jejaknya? Jangan lupa kalian tinggalin jejaknya. Oke? See you. I love you. See you next time. Bye bye.